Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua ya. Kembali lagi bersama saya Mekanik Oblak. Nah baik teman-teman, di video kali ini saya lagi bongkar vario ya teman-teman. Bukan bongkar sih, ada vario. Nah jadi kendalanya vario ini, si remnya itu bukan ngelos ya, tapi kurang ngigit ataupun kurang pakem. Jadi kalau misalkan remnya ditekan, jadi motor tetap jalan ya. Nah barusan untuk kampas ganda kampas ganda, untuk kampas rem belakangnya udah saya ganti ya. Nah setelah saya cek, ini kan kalau untuk tipe vario ini, jadi kalau misalkan rem belakang ditekan, otomatis kan rem depan ikut ngerem ya, ikut neken. Nah pas saya cek, jadi pas ditekan rem belakang ataupun handle rem belakang, nah jadi yang tuas handle rem depan itu nggak gerak ya, ataupun diem. Jadi kalau untuk posisi kabel gerak ya, tapi nggak neken si master rem ya. Nah tapi untuk kondisi sekarang ini udah saya benerin, udah saya setel. Nah tadi pas saya setel juga masih belum gerak ya teman-teman. Ternyata pas saya buka, jadi si baut handle-nya ini seret ya. Jadi otomatis kan si tuas master rem ini nggak ketarik, nggak gerak. Nah ini untuk handle-nya udah saya benerin. Jadi buat teman-teman yang ngalamin seperti ini, tinggal si bautnya ini dilepas ya teman-teman. Nah terus dilepas semua. Nah itu kan posisi kalau udah lama pasti seret ya, karena kan kalau untuk tipe vario ini kan double cakram, bukan double disc ya. Jadi kalau misalkan yang belakang ditekan, yang depan ngikut ngerem. Nah jadi si lubangnya ini seret. Nah di sini udah saya bersihin buat teman-teman ya yang ngalamin seperti ini. Jadi tinggal buka, nah terus bersihin si bagian lubang bautnya, diamplas bisa ya. Nah terus dikasih gemuk ya. Setelah untuk lubangnya bersih, nah, si kabel ininya disetel lagi ya. Nah untuk nyetanya tinggal dipundurin aja, sesuai keinginan teman-teman ya. Nah di sini untuk tuasnya udah normal kembali, udah gerak lagi, bisa teman-teman lihat ya. Nih tadi kan posisi ini nggak gerak, posisi ini kan nggak gerak. Nah sekarang udah gerak lagi tuh, udah ngerem lagi ya. Jadi untuk penanganannya cukup simpel ya. Mohon maaf untuk videonya agak terlalu gelap ya teman-teman, karena ini posisinya malam, lagi lembur ya. Tadinya nggak mau saya videoin ya, karena cuma ganti kampas doang ya. Saya fokusin. Tuh. Jadi udah gerak lagi ya. Caranya cukup simpel. Jadi kan si lubang ininya seret, tuh gemuknya masih ada, bekas gemuknya. Jadi lubang ininya dibersihin dulu terus digemukin ya. Nah terus di sini kan ada baut
setelan kabel. Nah, di sininya di setel lagi. Nah, sekarang kita bersihin di bagian kalipernya ya, karena untuk cakramnya ini nggak begitu ngigit ya teman-teman. Sekarang kita bongkar aja ya. Nah, buat teman-teman jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Nah, lanjut ya teman-teman, ini untuk kalipernya. Jadi kalau misalkan teman-teman ngalamin cakram kalian itu nggak ngikit ya, ataupun kurang pakem, nah jadi langkah pertama ya teman-teman, yang harus teman-teman cek itu yang pertama master rem. Kalau master rem masih bagus ya, terus di bagian kaliper ini pastikan si kaliper ini harus gerak ya. Di sini untuk kalipernya ini agak seret ya, jadi ini juga berpengaruh ya kalau misalkan ini seret, karena kan si piston ini kan neken. Nah, si piston ini kan neken, otomatis si pala babi kan bakal agak keluar. Nah, jadi dipastikan ini harus gerak ya, harus longgar. Nah, jadi kan sistem kerja kaliper itu seperti ini. Kan keluar tuh ya. Nah, ini juga nggak boleh seret ya. Jadi kalau misalkan teman-teman coba didorong si piston kalipernya itu, nah coba dorong aja seperti ini. Kalau misalkan pas teman-teman dorong seperti ini tuh enteng ya, seperti ini. Nah, ini kan kalau misalkan enteng, pas teman-teman dorong berarti si piston ini gak macet ya. Jadi yang bikin kaliper ini enggak ngigit ataupun kurang pakem, jadi kendalanya itu di area sini ya, di area sini seret. Jadi pas ditekan cakram ini keras ya, posisi rem keras. Nah, tapi si remnya itu ataupun si motor enggak diem ya, jadi masih nyelonong. Nah, terus dari kampas rem juga ngaruh ya. Nah, untuk ngaruhnya di bagian kampas, jadi kalau misalkan kampas rem keras ya, ngaruh juga. Kalau misalkan kampas rem ini keras kan otomatis gak bakal terlalu ngigit, karena keras ketemu keras ya, si piringan cakram kan keras. Nah, terus si kampas rem keras, nah jadi kurang ngigitnya. Nah, sekarang kita gemukin aja di bagian ini ya, karena yang bawah ini nih tuh, bisa teman-teman lihat, untuk di bagian bawah ini udah kering ya, beda sama yang atas. Kalau yang atas ini masih ada basah-basah, kalau yang bawah ini udah kering. Kita gemukin aja. Nah, jadi buat teman-teman ya, usahakan kalau misalkan teman-teman ganti kapas rem, nah si ininya harus digemukin ya, biar nggak seret.
Oke, oke. Pastiin longgar ya. Ini udah longgar. Nah ini udah enak lagi ya. Jadi pas teman-teman sudah bongkar ya ataupun sudah servis, jadi bisa teman-teman rasain pas neken remnya itu apakah kondisi si remnya empuk ya ataupun tambah keras. Nah jadi mohon maaf ya teman-teman, untuk videonya sedikit nggak jelas ya, jadi tutorialnya itu kurang berbobot lah ya, kurang jelas. Tapi di sini saya mau berbagi aja teman-teman, semoga bermanfaat ya buat teman-teman semua. Jadi untuk videonya segitu aja, semoga bermanfaat ya buat teman-teman. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah enak ya.